salah satu di antara bagian kewajiban bagi kita adalah untuk belajar manasik umrah. Syariat di dalam agama kita itu bermacam-macam dan memiliki hukum yang bermacam-macam. Seseorang yang tidak tahu tentang masalah sholat, maka kewajiban baginya adalah belajar tentang fikih sholat. Kalau seseorang tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan zakat, maka kewajiban baginya adalah belajar tentang fikih zakat. Seseorang yang akan melaksanakan ibadah umrah, maka kewajiban baginya adalah untuk belajar bagaimana manasik umrah. Karena ibadah umrah, ibadah haji itu adalah ibadah yang tauqifiyah. Yang tauqifiyah itu artinya yang sudah ada aturan mainnya, yang sudah ditetapkan di dalam syariat, dan juga telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dan ibadah umrah maupun ibadah haji itu memang 80% itu yang paling ditunjukkan atau yang paling utama memang ibadah fisik. Baru kemudian sisanya lebih kepada doa-doa atau bacaan-bacaan yang kemudian kita lakukan atau kita kerjakan. Maka tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di siang hari ini saya akan mengemas manasik umrah. Memang saya berikan judul umrah sebagaimana dituntunkan, sebagaimana yang saya singgung di awal tadi, karena memang ibadah umrah ini atau syariat agama kita itu secara lengkap memang sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan tujuan kita yang paling utama ada dua. Ini mohon diingat-ingat. Yang pertama adalah mulai dari sekarang Bapak Ibu sekalian meluruskan niat. Mulai dari sejak daftar sebenarnya. Ketika Bapak Ibu sekalian ketika mulai daftar, maka di situ mulai harus meluruskan niat ketika akan berangkat umrah. Bukan untuk tujuan yang macam-macam. Ini tujuannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perjalanan Bapak Ibu sekalian adalah perjalanan ibadah. Maka jangan dirusak perjalanan tersebut dengan hal-hal yang dapat mengikis, dengan hal-hal yang dapat merusak pahala. Jadi kita ibadah umrah, luruskan niat kita, karena memang semata-mata karena Allah, bukan karena supaya dilihat tetangga, bukan karena nanti kalau pulang ke tanah air disebut-sebut Masya Allah habis umrah dan lain sebagainya. Tidak. Dan karena saya yakin bahwa orang-orang yang berangkat ibadah umrah, orang-orang yang berangkat ibadah haji itu semuanya adalah orang-orang pilihan. Makanya disebut sebagai tamu-tamu Allah. Makanya wajar ketika di tanah suci itu diperlakukan dengan sebaik-baiknya, ya, dilayani dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama, pesan kami, jaga niat. Karena kalau sudah dari awal bermasalah niatnya, sayang Bapak Ibu sekalian, ibadah umrah itu mengeluarkan finansial, mengeluarkan dana. Ibadah umrah itu capek, lelah letihnya, fisiknya. Kalau ternyata kemudian rusak niatnya, sayang sekali. Apa yang mau kita banggakan ketika pulang ke tanah air? Yang kedua, tujuan yang paling utama adalah agar umrah kita ini adalah makbulah. Umrah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara syarat agar ibadah umrah kita diterima, maka laksanakan sesuai dengan aturan syariat, sesuai dengan tuntunan yang sudah dijelaskan di dalam syariat, yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Itu pesan kami. Ya. Jadi kalau kemudian masih ada yang bermasalah niatnya, mulai dari sekarang ya diperbaiki. Ya, tujuan berangkat ke tanah suci, kemudian ketika di sana, ketika pulang di tanah air,
maka perbaiki niatnya. Baik, maka ketika sudah Bapak Ibu sekalian mendaftar, berarti ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah kewajiban belajar bagaimana tata cara manasik umrah. Dan kemudian sampai sana kita paham betul bagaimana ketika menunaikan ibadah umrah. Baik, saya gambarkan sederhana. Jadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah berpikir umrah itu sulit. Kalau sudah dari tanah air berpikirnya sulit beneran nanti. Ya. Nah, tapi yang kemudian ada di benak kita adalah umrah itu mudah, agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, ibadah umrah itu kurang lebih seperti ini prosesnya. Startnya, ya. Kemudian setelah itu tawaf. Startnya ini dengan miqat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian berakhir dengan potong rambut atau tahallul. Ya, jadi sederhana sebenarnya. Cuman bagaimana poin-poin besar ini kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, ini sedikit gambaran saja miqat. Karena miqat itu adalah tempat di mana seseorang dia mulai berniat ketika dia akan melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji. Yang datang dari Madinah berarti miqatnya namanya Dzul Hulaifah. Dulu namanya, sekarang namanya Bin Ali. Kemudian ada yang datang dari misalkan dari Irak, maka miqatnya namanya Zatul Med. Ada yang kemudian namanya Qarnul Manazil, ada yang namanya Yalamlam, ada yang namanya Juhfah. Ini nama-nama dulu. Ya, kalau kita lihat dari peta di Laut Arab. Nah, ini sedikit. Saya tidak tahu ini keberangkatannya langsung atau singgah dulu ke Madinah. Langsung Pak. Oh langsung. Langsung Jeddah. Rencananya mikotnya ambil di atas pesawat di. Oh berarti umroh terlebih dahulu. Iya. Baik. Rangkaian kegiatan umrah, Bapak Ibu sekalian, ada 4. Yang pertama adalah ihram. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Dan yang keempat adalah tahallul dengan menggundul atau memotong sebagian rambutnya. Nah, ini diingat-ingat. Jadi umrah itu sederhana. Kadang kita menemukan beberapa prosesi umrah itu ribetnya luar biasa. Maka kita kemas sederhana. Oleh sebab itu, tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita pikirkan yang ada di dalam diri kita, umrah itu sederhana. Jangan dibikin sulit. Nah, nanti kalau kemudian pikirnya sulit, apalagi mohon maaf ya, kadang ada di antara jamaah nih cuman gegara saja dengar cerita dari tetangga, dari yang pernah umrah, lalu kemudian yang diceritain yang gak enaknya, kadang muncul, wah ternyata jangan-jangan. Ya, makanya saya pesan Bapak Ibu sekalian, kalau ternyata terjadi sesuatu ketika di tanah suci, sesuatu yang tidak menyenangkan, mohon untuk tidak diceritakan. Konsumsi pribadi saja. Ya, atau mau cerita dengan orang yang terdekat nggak apa-apa. Tapi nggak usah dipublikasikan. Ya, nggak usah sampai diceritakan ke tetangga. Apalagi diceritakan nggak enaknya, ada kerabat yang mau berangkat umroh. Wah ini, kesannya jadi nggak nyaman. Jadi kalau ada sesuatu yang didapatinya kurang berkenan ketika di tanah suci, cukuplah konsumsi pribadi. Ya, cukuplah. Bisa jadi itu sebagai sebuah introspeksi, atau mungkin bisa jadi sebagai Allah mengingatkan kita. Jadi nggak usah kemudian ketika sampai di tanah air ya cerita yang seperti itu. Nanti yang mau berangkat umroh nggak jadi, sudah daftar nggak jadi, cuma gara-gara dengar cerita seperti itu. Dan itu pernah terjadi. Ya. Baik.
Yang pertama, nah kita bahas 4 poin tadi. Yang pertama berihram. Berihram ya dari miqat sebenarnya. Mandi bisa dilakukan di penginapan. Tadi disebutkan ihram ya, karena di antara hal-hal yang disunnahkan ketika berihram itu, ketika mau akan berihram itu disunnahkan adalah untuk mandi. Ya, untuk mandi bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau yang mau berihram sunnahnya untuk mandi. Kemudian bagi laki-laki, saya ulangi, khusus bagi laki-laki boleh dia menggunakan wewangian, dengan catatan wewangiannya digunakan di badan, tidak boleh dioleskan di pakaian ihramnya. Adapun ketika kemudian setelah menggunakan pakaian ihram menempel di kain ihram nggak masalah, tapi bukan disemprotkan atau bukan dioleskan di pakaian ihramnya, tapi di badannya. Ya, nah ini bisa perlu diperhatikan ini. Kemudian bagi laki-laki kain ihram itu terdiri dari 2 lembar kain. Kain yang pertama berfungsi sebagai selendang atau bagian atasnya, dan fungsi kain yang kedua adalah fungsinya sebagai sarung. Ya, walaupun disunnahkan keduanya berwarna putih, kecuali kalau memang tidak didapat. Tapi biasanya yang sudah warna putih. Ya, bagi laki-laki. Sedangkan bagi wanita tidak ada pakaian khusus dalam berihram. Bisa memakai pakaian apa saja, yang penting menutup aurat, kemudian longgar, tidak ketat, tidak transparan, dan tidak juga berhias. Kalau misalkan di rombongan ini sudah disepakati warnanya, ya silakan. Kalau misalkan ada seragam. Tetapi kami menjelaskan, adapun bagi wanita tidak ada pakaian khusus bagi ihram. Dia sebagaimana pakaian yang biasa digunakan, dengan catatan menutup aurat, tidak sempit atau longgar, tidak ketat, tidak transparan, dan juga tidak berhias. Termasuk juga bukan pakaian yang syuhrah. Maksudnya pakaian yang kalau dilihat itu ya bikin ramai, namanya syuhrah. Jadi kalau sudah ada pakaian yang disepakati ketika umrah, ya silakan. Yang penting syaratnya seperti itu. Adapun laki-laki, pakaian ihramnya terdiri dari 2 lembar kain tadi yang tidak berjahit. Kemudian melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu, kemudian dan niat sholat tuhur atau sholat bersuci. Karena sholat sunnah ihram 2 rakaat sebenarnya tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Walaupun ya terlepas dari ada sebagian nas atau dari. Sehingga kalau kemudian Bapak Ibu sekalian ya misalkan berhenti di miqat ya, karena masing-masing tempat miqat itu punya masjid. Ya, kecuali kalau Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam masjid, maka salat tahiyatul masjid. Ya, bukan ditujukan atau bukan niat untuk salat sunnah ya. Kalau tadi saya dengar informasi bahwa miqatnya di atas pesawat, nah biasanya awak kapal nanti ngasih tanda. Ya, awak kapal itu ngasih tanda. Kalau kemudian Bapak Ibu sekalian prosesi umrohnya langsung ketika mendarat di Jeddah, tidak ke Madinah atau tidak mendarat ke Madinah, tapi langsung melaksanakan ibadah umroh. Nah ini harus dibiasakan, karena nanti akan berihramnya di atas pesawat. Ya, tapi lagi-lagi jangan berpikir sulit, mudah insya Allah. Nanti saya kasih tips-tipsnya, insya Allah. Ya, baik. Kemudian ini yang pertama ya, poin yang pertama yang berkaitan tentang ihram. Maka ketika Bapak Ibu sekalian nanti sudah sampai kepada miqat, ya karena nanti berangkatnya dari Indonesia, kalau langsung ingin melaksanakan ibadah umroh, turunnya nanti di Jeddah, berarti nanti miqatnya Yalamlam. Ya, nanti awak kapal itu biasanya akan mengasih tanda. Biasanya kurang lebih setengah jam sebelum mendarat di Bandara King Abdul Aziz. Nah itu miqatnya nanti, dia biasanya diinformasikan.
ya, diinformasikan. Kalau sudah sampai di atas miqat, maka bersiap-siap Bapak Ibu sekalian untuk niat umrah. Ya, untuk niat umrah. Berarti juga yang tadi saya sampaikan disunahkan mandi. Berarti kalau miqatnya atau ihramnya di atas pesawat, maka kalau bisa sebelum berangkat sudah mandi. Ya. Atau misalkan saya kurang paham apakah Kulon Progo kemudian ke Jakarta, mungkin bisa nanti mandi di Jakarta, di Soekarno-Hatta kalau memungkinkan. Ya, kalau memungkinkan. Kalau enggak, ya enggak masalah, sudah sejak di rumah sudah bersih-bersih. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ketika sampai miqat, ya, saya cerita realnya aja lah sesuai dengan prosedur perjalanan. Nanti kalau sudah sampai miqat di atas pesawat, awak kapal sudah menginformasikan bahwa kita berada di atas miqat, maka bersiap-siap Bapak Ibu sekalian untuk berniat umrah. Apa niatnya? Labbaika umrah atau labbaika Allahumma umrah. Saya ucapkan, yang lain bisa mengikuti ya. Labbaika umrah atau labbaika Allahumma umrah. Itu niatnya. Gak boleh di dalam hati ya, harus diucapkan. Labbaika umrah atau labbaika Allahumma umrah. Nah, kalau sudah berniat Bapak Ibu sekalian, maka sejak itulah berlaku yang disebut dengan mahdhurat. Apa itu mahdhurat? Mahdhurat itu larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan ketika dia sementara berihram. Ya. Nah, sebelum memperhatikan mahdhurat, setelah Bapak Ibu sekalian sudah berniat umrah, maka sejak itulah mulai disibukkan Bapak Ibu sekalian dengan memperbanyak bertalbiyah, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bacaan talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus di perjalanan ya, sampai nanti Bapak Ibu sekalian mendarat, sampai nanti kemudian ngurus imigrasi, terus di perjalanan ya. Kalau sekiranya nanti ngantuk dari Jeddah menuju ke Mekah, nggak masalah ya, nggak masalah tidur ya. Tapi kalau kemudian yang belum istirahat, disibukkan untuk kemudian bertalbiyah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadirin sekalian, tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang saya sampaikan tadi, larangan-larangan ketika Bapak Ibu sekalian sudah berniat umrah. Apa saja larangannya? 1, tidak boleh bagi laki-laki menggunakan kembali pakaian yang terjadi. Nggak boleh. Ya, kaos dalam, celana dalam, nggak boleh. Badan bapak-bapak sekalian itu hanya dibungkus dengan 2 lembar kain yang tidak berjahit. Ya. Larangan yang kedua, tidak boleh menggunakan wangi-wangian kembali. Kalau mau menggunakan wangi-wangian sebelum ketika niat. Dan itu pun hanya dioleskan di badan, bukan di kain ihramnya. Yang ketiga, tidak boleh lagi bercumbu. Nah, ini hati-hati nih yang berangkatnya pasangan. Ya, tidak boleh melakukan akad nikah. Tidak boleh mencabut bulu, memotong bulu, ya, memotong rambut, memotong kuku, tidak boleh. Kalau mau dilakukan sebelumnya tadi. Maka sejak mau berangkat, ya, di rumah atau di tanah air, mulai dibersihkan itu, kuku dipotong, dirapikan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, tidak boleh ya, menggunakan alas kaki yang sampai menutupi mata kaki. Nggak boleh pakai kaos kaki. Ya, kalau bapak-bapak mau praktis, ya pakai sendal yang biasa saja. Ya, tapi dia tidak menutupi mata kaki. Kemudian yang selanjutnya, ketika nanti sampai ke tanah suci, tidak boleh memburu binatang, tidak boleh memotong tumbuhan hijau. Ya,
Dan ini berlaku sebenarnya bukan hanya ketika ihram, ketika berada di Masyaril Haram. Kemudian hal-hal yang dibolehkan, hal-hal yang diperbolehkan ketika berihram, menggunakan jam tangan, menggunakan cincin, ya, menggunakan gelang, menggunakan headset pendengar, menggunakan kacamata, menggunakan bapak-bapak misalkan ikat pinggang untuk kain untuk sarung ihramnya, ya, kemudian berteduh di bawah kendaraan, berteduh di bawah misalkan payung, ya, itu diperkenankan. Tapi kalau kemudian, nah ini biasanya nih, mungkin karena kalau di pesawat dingin, ya, tapi biasanya karena mau menjelang mendarat, nah nanti biasanya perjalanan nih dari Jeddah menuju ke Makkah, itu biasanya kan mobil bisnya AC dingin, tidak boleh bapak-bapak kerukupan tahu, ya, karena dingin mungkin kan imamnya diangkat, kemudian kepalanya ditutup gitu kerukupan, itu tidak boleh. Kalau terjadi segera diturunkan, ya, tidak boleh kerukupan, ya, saking dinginnya gitu ya, ditutupin kepalanya begitu, ya, tidak boleh. Kalau misalkan dilakukan, ketika ingat segera langsung diturunkan. Nah, itu hal-hal yang dibolehkan. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua sekarang, sudah ihram tadi, ya, sementara terus di perjalanan bertalbiyah, ya. Kemudian yang kedua, tawaf, ya. Apa itu tawaf? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan memposisikan Ka'bah itu di sebelah kiri. Berarti apa? Berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau kemudian nanti ada yang tawafnya Ka'bahnya di sebelah kanan, berarti lawan arus. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi ketika tawaf itu, tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dan memposisikan Ka'bah itu di sebelah kiri kita. Berarti muternya berlawanan arah jarum jam. Dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berikan gambaran sedikit tentang ini gambar Ka'bah. Ini ya. Ka'bah itu kan ada 4 sisi. Salah satu sisinya itu ada letak di mana Hajar Aswad. Jadi Bapak Ibu sekalian, tamu-tamu Allah, dimulai tawaf itu dari garis yang sudutnya sejajar dengan Hajar Aswad. Ini startnya. Bukan dari sini, bukan dari sini, bukan dari sini, tapi dari sudut yang dimana tempat Hajar Aswad. Di situ Bapak Ibu sekalian mulai, dan di situ juga akan berakhir tawafnya. Ya, bagaimana nanti melihat tandanya? Nanti saya akan kasih tahu. Ya, kalau di pelataran bawah mungkin akan bisa terlihat sisi Hajar Aswadnya. Tapi mungkin bisa jadi, mungkin ada yang mau tawaf sunnah, atau mungkin nanti pas dapatnya misalkan di lantai yang ke-1 atau lantai yang kedua, nanti ada tandanya. Salah satu tanda yang bisa dilihat adalah ada tanda lampu berwarna hijau. Ya, bidayatul tawaf. Ini artinya tawaf start here. Jadi tawaf dimulai dari situ. Ya, tapi biasanya sekarang kondisi post pandemi ini biasanya tawafnya nanti di bawah semua. Ya, jadi akan lebih mudah untuk bisa mengetahui sudut mana itu Hajar Aswad. Jadi dari sudut Hajar Aswad inilah Bapak Ibu sekalian memulai tawaf dan akan berakhir juga di situ. Kemudian yang selanjutnya, syarat-syarat tawaf Bapak Ibu sekalian, yang pertama suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian pastikan betul ketika tawaf harus dalam kondisi suci. Ya, harus berwudu. Kalau dia berhadas kecil harus berwudu. Yang kedua, menutup aurat. Ya, maksudnya kalau dulu itu kan orang-orang dulu kalau tawaf itu kan tidak berpakaian.
Ya, itulah kemudian syariat tentang pakaian menutup aurat. Kemudian yang selanjutnya melakukan 7 kali putaran berturut-turut. Yang keempat, mulai dan mengakhiri tawaf di tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad. Yang kelima, Ka'bah selalu berada di sisi kiri. Yang keenam, bertawaf di luar Ka'bah. Maksudnya, karena memang ada bagian, nanti saya terangkan ya, ada bagian bangunan setengah lingkaran itu yang disebut dengan Al-Hijr, atau orang menyebutnya Hijr Ismail. Itu sebenarnya sejarahnya dulu adalah bagian bangunan Ka'bah. Hanya saja dulu sejarahnya karena ya dana halalnya habis, kemudian tidak tuntas, ya, maka berbentuklah setengah lingkaran, dan itu masuk bagian dari Ka'bah. Berarti apa? Bapak Ibu sekalian, tidak boleh kemudian tawaf di dalam Hijr, dia harus di luar. Itu maksudnya di luar Ka'bah yang dimaksud. Kemudian al-muwalah atau muwalat, berurutan, ya, atau berkesinambungan. Berarti apa? Kalau 7 kali putaran, Bapak Ibu sekalian nggak boleh tawaf terputus atau dicicil, mohon maaf ya. Misalkan siang ini 3 dulu, besok dilanjutkan 4, nggak boleh. Ya, harus yang namanya muwalat, harus berkesinambungan atau berurutan. Suci dari hadas besar dan kecil, ya, ini sebagaimana. Oleh sebab itu saya ingin kasih masukan kepada ibu-ibu sekalian, seandainya mungkin dihitung-hitung, ini bagi ibu-ibu yang masih produktif ya, biasanya kan mengalami menstruasi ya, haid. Kira-kira nanti tanggal keberangkatan dengan waktu prosesi umrah itu, kan sudah paham, biasanya punya gambaran kapan masa haid ini. Maka wallahu ta'ala alam, sebagian para ulama membolehkan mengkonsumsi obat sementara waktu agar kemudian tidak haid atau tidak menstruasi untuk tujuan-tujuan ibadah, dengan catatan tidak menimbulkan efek samping. Tapi kalau ternyata menimbulkan efek samping, lebih baik tidak usah. Terus bagaimana seorang wanita yang kemudian ya pas haid, ya, maka tidak boleh umrah. Ya, dia menyelesaikan ibadahnya, sisa dari rangkaian selain daripada umrah. Karena tawaf. Karena tawaf itu sama identik seperti sholat. Karena kita tahu syarat sahnya sholat adalah bersuci. Ya, kecuali kalau tawaf itu illa abahallahu bihil kalam. Kecuali dalam tawaf itu diperbolehkan berbicara. Jadi kalau sholat kan nggak boleh. Ya, jadi syarat antara tawaf dengan sholat itu sebenarnya sama. Jelas. Kemudian yang selanjutnya menutup aurat, tadi sudah, ya, melakukan 7 kali putaran berturut-turut, mulai dan mengakhiri tawaf di Hajar Aswad. Ka'bah selalu berada di sisi kiri. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Bangunan setengah lingkaran ini sebenarnya adalah bagian bangunan Ka'bah. Dulu sejarahnya pada zaman Nabi SAW, ya, ketika terjadi kemudian penyempurnaan Ka'bah karena telah habis dana halalnya, maka ini tidak bisa dilanjutkan. Jadilah bangunan ini setengah lingkaran begini. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika tawaf harus di luar ini. Nah, nggak boleh di dalam sini. Ya, harus di luar dari bangunan setengah lingkaran atau yang disebut dengan Al-Hijr atau Hijr Ismail orang menyebutnya. Kemudian catatan, tadi saya sampaikan ya, tidak boleh yang namanya terputus ya. Artinya apa? Ya mas sekalian, yang namanya tawaf itu harus berurutan, tidak boleh terputus. Catatan penting, jika terhenti sejenak untuk berwudu, misalkan nih, mudah-mudahan tidak terjadi. Misalkan ada di antara jamaah yang sementara tawaf tiba-tiba baru kemudian dapat 3 kali putaran, ada yang batal. Misalkan, mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, ada yang batal. Makanya saya sarankan betul Bapak Ibu sekalian, ya, sebelum akan melaksanakan ibadah umrah ketika di hotel, pastikan semua urusan kamar mandi diselesaikan.
baik itu besar maupun kecil, tuntaskan sebelum berangkat. Yang mau buang air kecil, yang mau buang air besar, yang tuntaskan betul itu di hotel. Ya, sehingga kemudian ya bisa melaksanakan ibadah tawafnya tidak terhenti. Kalau memang ternyata ada yang batal, kemudian dia harus melipir sejenak untuk berwudu, maka hal yang seperti ini tidak perlu mengulang. Ya, cukup baginya melanjutkan sisa putaran yang masih tersisa. Tapi kalau terputus dalam waktu yang cukup lama, maka dia harus memulai kembali dari awal. Itulah yang kami sampaikan yang terakhir, bahwa tawaf itu harus berurutan. Ya, tidak boleh dicicil. Harus berurutan. Kemudian bagi bapak-bapak yang akan memulai tawaf, maka posisi kain ihramnya seperti gambar di depan. Ya, posisi pundak sebelah kanan dalam posisi terbuka. Ya, namanya itba namanya. Posisi pundak sebelah kanan, ya, yang tadi awalnya kemudian ditutup pundaknya. Nah, ketika akan tawaf atau ketika tawaf, bapak, posisi kain ihramnya pundak sebelah kanannya dibuka. Ya, kemudian diselempangkan. Ya, dan itu berlaku selama tawaf. Jadi pundak kanannya dalam keadaan terbuka. Ya, lakukan tawaf sebanyak 7 putaran. Ini baik, saya akan jelaskan sedikit. Tadi disebutkan bahwa tawaf itu punya 4 sisi. Ya. Nah, ini kurang lebih gambaran. Ini yang disebut dengan Hajar Aswad. Kemudian antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu yang disebut dengan Multazam. Salah satu lokasi di mana kalau seseorang berdoa, doanya diijabah. Kemudian sebelah Multazam ini pintu Ka'bah. Ya. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian ada lihat bangunan kekuning-kuningan kerindon seperti ini. Ini yang disebut dengan makam Ibrahim. Makam itu bukan kuburan ya, makam itu tempat berhijab. Jadi dulu ketika mega proyeknya Ka'bah ini, dulu Nabi Ibrahim membangun dengan berpijak di atas batu di sini. Ya, dalamnya apa? Ya dalamnya batu. Kemudian ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Dan ini tidak punya keutamaan. Ya, jadi nggak usah macam-macam di sini, nggak usah berdoa di sini menurut saya. Ya kalau sekedar pengen tahu, nggak apa-apa. Kemudian bangunan setengah lingkaran itu namanya Hijr Ismail. Sisi sebelah Hajar Aswad, sebelah sini, itu yang disebut dengan ya rukun Iraqi. Kenapa disebut sebagai rukun Iraqi? Karena memang arahnya menuju ke arah negara Irak. Sebelahnya lagi yang bagian sini, itu yang disebut dengan rukun Syami. Kenapa disebut rukun Syami? Karena memang arah sudutnya menuju ke negara Syam. Nah, kemudian satu sudut sebelum Hajar Aswad sini itu yang disebut dengan rukun Yamani. Rukun Yamani. Kenapa disebut rukun Yamani? Karena memang sudutnya mengarah ke negeri Yaman. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tawafnya startnya di sini dan berakhirnya juga di sini, di sudut Hajar Aswad di sini. Start dan finishnya di situ. Kemudian mengawali tawaf dari Hajar Aswad sudah. Nah, ini catatan dari coklat tanda posisi start tawaf ini sudah tidak ada lagi. Ya, sebagai gantinya harus melihat lampu neon yang berwarna hijau yang terletak di dinding bangunan masjid setentang dengan sudut Hajar Aswad. Nah, jadi garisnya lurus begini. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian kalau susah melihat sudutnya, nah, lihat bagian sebelah kanan. Nah, itu biasanya nanti ada neon berwarna hijau. Ya. Nanti di sini ada. Nah. Bagi Anda yang berusia lanjut, khususnya yang akan menggunakan kursi roda, maka tempat tawafnya itu nanti di lantai 2 atau di lantai 3. Nah, biasanya akan difasilitasi yang namanya kursi roda. Ya, kalau ada di antara jamaah
yang memang agak kesulitan misalkan ya dan menggunakan kursi roda, nanti itu tawafnya tidak boleh di pelataran, dia harus naik satu lantai atau bisa di atas dan nanti ada fasilitas kursi roda. Ya, sekiranya kalau mau bawa dari Indonesia nggak masalah, tapi di sana pun ada biasanya. Cuma kalau mau sebagai bentuk khawatir di sana ini, misalkan nggak dapat, misalkan, maka nggak masalah bawa dari sini. Yang penting ditandai, ya agar kemudian berangkat dengan pulang tidak tercecer kursi roda. Nah, kalau di lantai atas akan melihat tanda ini, karena kan sulit kalau di lantai atas melihat sudut Hajar Aswad, maka nanti dilihat neon berwarna hijau. Di garis atau di tanda inilah Bapak Ibu sekalian memulai start tawaf dan juga diakhirinya di sini. Otomatis kalau di lantai atas jaraknya agak lebih jauh daripada di bawah. Ya, tapi mudah-mudahan kalau tidak ada yang menggunakan, ya alhamdulillah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan disunnahkan untuk memegang atau menciumnya. Disunnahkan, ingat ya, artinya bagi yang punya kesempatan. Kalau misalnya tidak bisa, Bapak Ibu sekalian, ya, ini Hajar Aswad, kalau sempat bisa mencium atau memegangnya, maka kalau tidak, Bapak Ibu sekalian, maka cukup dengan berisyarat tangan. Misalkan karena sangat padat, ya, maka cukup setiap kali melintasi atau melewati Hajar Aswad, cukup dengan isyarat mengangkat tangan. Ya, dan ketika memulai tawaf dengan mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Cukup mengisyaratkan tangan. Nggak perlu gini-gini. Ini saya wanti-wanti ini. Ya, kadang mungkin latah melihat jamaah yang lainnya begini, nggak usah. Cukup isyarat tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Nggak usah. Ya, begitu. Cukup isyarat dengan Bismillah, Allahu Akbar. Tawaf. Dapat satu putaran, ketemu lagi nanti Hajar Aswad, sudutnya Bismillah, Allahu Akbar. Sampai dengan 7 kali tawaf. Ya. Kemudian ketika prosesi tawaf, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan ada satu sudut sebelum menuju ke Hajar Aswad. Ya, satu sudut sebelum menuju sudut Hajar Aswad yang disebut dengan Rukun Yamani. Maka Bapak Ibu sekalian, setiap kali melintasi sudut Rukun Yamani menuju ke Hajar Aswad, disunnahkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus diulang sampai nanti menuju sudut Hajar Aswad, angkat lagi tangan Bismillahi Allahu Akbar. Terus silakan disibukkan dengan berzikir, berdoa, atau membaca Al-Quran. Ya, disebutkan memang tidak ada doa-doa khusus yang dibaca ketika tawaf. Ya, hanya doa yang ketika dibaca ketika antara sudut Rukun Yamani menuju ke Hajar Aswad. Doanya yang kita hafal semua. Ya, doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Kemudian setelah Bapak Ibu sekalian, terutama bapak-bapak, setelah selesai tawaf, saya ulangi, setelah selesai tawaf, maka posisi kain ihram dikembalikan seperti semula. Yang tadinya posisi pundak sebelah kanan terbuka akan ditutup kembali. Ya. Kemudian apa yang dilakukan setelah selesai tawaf, Bapak Ibu sekalian? Langsung kemudian melipir menuju lokasi di belakang makam Ibrahim. Nah, di mana posisinya? Nanti insya Allah pasti sudah disiapkan di situ, akan kelihatan. Ya, nanti yang ibu-ibu sudah ada tempat khusus, bapak-bapak ada tempat khusus. Maka setelah tawaf, kemudian melakukan sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf sebanyak 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kemudian, ya, nah ini saya jelaskan sedikit apa itu al-maqam. Ya, makam Ibrahim itu batu yang dibawa oleh Nabi Ismail ketika pembangunan Ka'bah yang digunakan untuk berdiri oleh Nabi Ibrahim.
Di atas batu itulah Ibrahim membangun Ka'bah dengan tangannya sendiri dengan bantuan anak si mata wayang Ismail. Ya. Nah, bentuknya seperti ini makam Ibrahim. Ya, jadi kalau lihat ngintip di dalamnya ini cuma batu. Ya, bentuknya seperti ini. Kurang lebih. Dulu nggak ditutup dulu. Ya, karena banyak ulah manusia yang rusak-rusak. Nah, lama-lama ini jadi agak hilang juga. Jadi patoknya besar memang. Ya. Besar. Ya memang besar ya. Oh. Memang besar. Nanti dilihat aja. Ya, melihatnya jangan pas prosesi umroh ya, selesai umroh. Nah, kalau prosesi umroh ya selesaikan dulu ibadah umroh. Nanti setelah itu kan mau tawaf sunnah ya sesekali melipir melihat. Nggak masalah, silahkan. Ya. Salat sunnah tawaf 2 rakaat. Pada rakaat yang pertama setelah surat Al-Fatihah disunnahkan membaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian pada rakaat yang kedua disunnahkan membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kalau mau baca surat yang lain pun tidak masalah. Ya, hanya itu yang biasa dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila tidak memungkinkan maka bisa sholat di sunnah, sholat sunnah tawaf di lokasi manapun di masjid di luar Hijr Ismail. Artinya kalau seandainya padat maka cari posisi yang paling nyaman untuk bisa sholat sunnah tawaf dimanapun. Ya, tapi biasanya sudah ada lokasi-lokasinya. Baik, tadi saya sampaikan Hijr Ismail. Hijr Ismail apa? Bangunan terbuka berbentuk setengah lingkaran. Semulanya itu berbentuk lingkaran utuh, tetapi setelah renovasi pada zaman Quraisy, separuh lingkarannya kemudian terpotong. Nah, karena tadi habis dana halal, ya. Kemudian setelah itu, setelah Bapak Ibu sekalian selesai tawaf, salat sunnah 2 rakaat, sebelum berangkat menuju ke mas'ah atau tempat sa'i, disunnahkan untuk singgah dulu untuk minum air zam-zam. Ya. Dan air zam-zam tersedia di banyak tempat termasuk antara Bukit Safa dengan Marwah. Jadi nggak perlu gampang didapatkan, ya. Apalagi sudah ada model kayak ya apa sih namanya kalau di kita ya? Bukan dispenser, Jumbo. Ya jumbo lah, ya. Nah, jadi gampang didapatkan, jadi nggak perlu harus kemudian cari-cari keran ya, karena sudah ada. Dan air zam-zam ini khasiatnya luar biasa, liman syuribala, ya, khasiatnya sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Ya, cari tempat yang nyaman untuk kemudian minum air zam-zam. Baik, setelah itu Bapak Ibu sekalian siap menuju ke mas'ah, rangkaian umrah yang ketiga, yaitu menuju ke tempat sa'i, ya, antara bukit ya Safa dengan bukit Marwah. Sa'i disunnahkan menaiki bukit Safa dan membaca firman Allah, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Jadi Bapak Ibu sekalian, tamu-tamu Allah, ketika sampai ke mas'ah tempat sa'i, yang pertama kali posnya adalah ke Safa terlebih dahulu. Jadi startnya di Safa. Ya, naik ke bagian atas Safa. Ketika akan memulai sa'i, maka membaca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Baca abda'u bima bada'allahu bih. Ya, saya memulai sebagaimana Allah memulainya. Abda'u bima bada'allahu bih. Ya, baru kemudian dari Safa turun menuju ke Marwah. Kemudian di atas bukit Safa membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazaman ahzaba wahdah. Ya, baca sebanyak 3 kali. Ya, setiap kali doa setelah doa tadi, di sela-sela tadi bacaan itu, maka berdoa sesuai dengan keinginan masing-masing. Sa'i antara bukit Safa menuju ke Marwah
itu dilakukan sebanyak 7 kali juga. Ya, Safa ke Marwa dihitung 1 kali, Marwa ke Safa, kemudian yang kedua, Safa ke Marwa 3. Jadi Bapak Ibu sekalian, tamu-tamu Allah, kalau dimulai dari Safa ke Marwa sebanyak 7 kali pulang pergi, maka pasti dia akan berakhir di Marwa. Ya, jadi Safa, Marwa, Safa ke Marwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini perlu disampaikan ya, karena pernah terjadi. Ya, ada orang yang kemudian 1 kali berangkat lah baru dihitung 1. Safa Marwa, Marwa Safa baru dihitung 1. Jadi 14 kali. Padahal jaraknya lumayan antara Safa dengan Marwa, lumayan jaraknya. Ya. Dan itu biasanya mulai agak terasa kaki itu. Nah, kalau pas tawaf masih belum, tapi ketika pas sa'i, nah mulai agak sedikit geremet-geremet itu ya biasanya. Tapi ya memang ibadah umroh dengan haji itu memang butuh kesabaran. Makanya saya sampaikan di awal, memang fisik itu perlu diperhatikan. Ya. Nah, Safa Marwa, nah, ini rutenya. Sa'i adalah berjalan kaki bolak-balik dari Bukit Safa Marwa sebanyak 7 kali. Ini sekedar gambaran saja. Safa itu bukit kecil, ya, 130 meter sebelah selatan, ya. Lantai atas pun sama. Nah, sekarang kan sudah terjadi perluasan ya. Nah, di area sa'i, ya, jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian nanti akan melihat di atas, di bagian atas itu ada neon atau tanda berwarna hijau seperti ini. Nah, ini akan lihat seperti ini, tanda hijau. Tanda hijau pertama sampai tanda hijau setelahnya. Catatan, bagi jamaah laki-laki dianjurkan untuk ya romal. Romal itu berlari-lari kecil. Saya ulangi ya, berlari-lari kecil, bukan sprint. Apalagi balap lari, enggak ya, lari-lari kecil. Itu hanya bagi laki-laki, adapun yang ibu-ibu yang perempuan tetap berjalan sebagaimana biasa. Ya. Nah, nanti sampai tanda lampu berikutnya. Jadi dilihat nanti tanda hijau, nah, ketika sudah mulai situ lari-lari kecil sampai dengan tanda lampu hijau berikutnya. Setelah itu baru berjalan kembali seperti biasa. Nanti baliknya kembali dari Marwa ke Safa, begitu juga. Ya, dilakukan sebanyak 7 kali tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, sekarang sudah ditutup. Kalau dulu masih terbuka ya. Ya, tapi karena sudah banyak orang yang nongkrong di atas sini, jadi sekarang kebijakannya ditutup. Nah, ini yang baru sekarang. Nah, tempat sa'i sekarang di bagian tengah-tengah sininya, Bapak Ibu sekalian, itu bisa digunakan bagi mereka yang menggunakan kursi roda, ya, atau yang sakit, atau ibu-ibu atau jamaah yang lemah biasanya, ya, di tengah. Walaupun kadang ada orang yang digunakan jalan juga di tengah. Nah, ini sa'i yang sekarang seperti ini. Ini di lantai dasar. Ya, nanti bagi Bapak Ibu sekalian, misalkan lantai dasar penuh, maka bisa di lantai 2 atau di lantai 3. Nah, sa'i di lantai 3 seperti ini nanti. Bagi yang uzur, boleh nanti ada penyewaan kursi roda elektrik di sana. Saya nggak tahu sekarang berapa harga sewanya, ya. Dan di sini boleh, ya, boleh boncengan di sini. Bagi mereka yang uzur, ya, mungkin yang sakit, mungkin yang sudah lemah. Baik, kita langsung yang keempat. Poin yang keempat, jemaah sekalian, tahallul. Tahallul dengan menggundul atau mencukur rambut secara rata bagi laki-laki. Jadi ada 2 pilihan ya, bagi bapak-bapak tahallul itu ada 2 pilihan. Ya, dengan cara yang namanya halaq, artinya menggundul seluruh rambutnya, atau dengan ya al-qasr, taksir, memendekkan. Maksudnya memendekkan rata.
Nah ini biasanya spesialis tukang cukur di sana ada. Jadi tinggal pilih mau menggunakan pisau cukur atau menggunakan mesin cukur. Ya, biasanya walaupun afdalnya utamanya adalah dengan cara menggundul afdalnya. Tapi kalau mau disisain misalkan 1 cm gitu ya, nggak pengen gundul seutuhnya, ya maka tinggal bilang aja. Nah, ya, maka bapak-bapak ya pas umroh nanti siapkan uang antara 10 sampai 20 real aja ya, nggak usah banyak-banyak, yang lainnya ditaruh di kamar hotel, nggak usah bawa berbarak berharga untuk biaya cukur nanti ya. Jadi setelah sa'i ya selesai nanti ya biasanya mau pulang ke hotel itu ada tempat cukur. Adapun bagi ibu-ibu atau bagi perempuan adalah tahallulnya cukup memotong rambutnya sebatas garis pertama dari lekukan ujung jari ruas. Nah, ibu-ibu jangan digundul ya. Dari lekukan, apabila rambutnya dikepang 2, maka cukup dipotong dari setiap kepangan 1 garis pertama dari ujung jari. Kan ada 3 ruas nih. Nah, jadi 1 ruas saja kurang lebih yang dicukur panjangnya. Ya, ibu-ibu itu tahallulnya. Silih motong ya. Hah? Silih motong rambut sendiri dengan ibu-ibu. Ganti-gantian. Iya, tapi pastikan kondisinya aman ya. Maksudnya sekali aja. Banyak yang dikasih sih. Iya, nggak usah macam-macam ya. Cukup sekali aja. Ya, bagian ujung rambutnya atau bagian yang paling mudah. Yang putra sekali. Hah? Yang putra sekali. Yang putar ya sekali. Iya, Tapi kan sekali. Kan berarti dari tukang cukur ya. Kenapa? Terus dari tukang cukur. enggak kalau kita Kalau putra lebih mudah ya. Kalau putra mungkin lebih nungguin ibu-ibu aja. Adapun yang putra nanti setelah kumpul pas kembali pulang ke hotel tahallul ya, banyak di perjalanan menuju ke hotel banyak, insya Allah tinggal pilih dan cepat, nggak akan memakan waktu. Tapi disahkan dulu kan. Ya kalau mau dipotong dulu Dulu biasa. ya Selesai. biar selesai dulu nggak masalah ya, tapi saya minta jangan mengganggu di situ, cari tempat yang paling nyaman kalau mau kumpul. Biasanya kadang jam Indonesia itu kurang diperhatikan, gerombol di situ, kadang mengganggu yang masih aktivitas sementara sa'i. Cari tempat yang nyaman, biasanya digiring ke tempat yang nyaman, tahlul, ya, terutama yang ibu-ibu tetap dijaga auratnya juga, ya, jangan kemudian terlalu kebablasan. Baik, penjelasan tambahan. Sa'i boleh dikerjakan dalam keadaan tidak suci. Kalau sa'i, ya, misalkan Bapak Ibu sekalian ini baru mulai sa'i pertama kali tiba-tiba batalin. Misalkan mohon maaf buang angin gitu. Lanjutkan. Ya, karena bukan syarat untuk bersuci. Kalau tawaf wajib. Ya, makanya wanita yang haid dia tidak tawaf atau tidak boleh tawaf. Adapun sa'i maka boleh. Kemudian selanjutnya ketika sa'i memperbanyak berdoa dan memperbanyak berzikir. Jangan sampai kemudian lagi sa'i banyak ngobrol, ya, atau ngobrol yang tidak jelas, ya. Menahan pandangan dari melihat hal-hal yang diharamkan. Menahan lisan dari perkataan-perkataan dosa. Saat melakukan sa'i tidak boleh menyakiti siapapun sesama jamaah sa'i atau pejalan kaki yang berpapasan dengan kita, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, ya. Sempat ramai beberapa waktu silam, ya, ada yang jamaah haji mau dibimbing dengan suara yang lantang seperti itu. Nggak perlu, ya, nggak perlu, ya. Cukup kalau kita mau berdoa dengan suara yang lirih saja, tidak perlu harus teriak-teriak, ya. Kita ini punya Tuhan yang maha mendengar, bukan Tuhan yang tuli. Ya, insya Allah apa yang kita usahakan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan Allah berkenan menerima amal ibadah kita, ibadah umrohnya. Kurang lebih gambarannya demikian. Kalau ada hal-hal yang kurang ini ditanya di mana? Oh, mau di Madinah. Baik, saya tidak ngemas ya Madinah, tapi nggak masalah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
di Madinah berapa hari rencananya? Sama. Seperti paket biasanya. Baik. Di Masjid Nabawi, Bapak Ibu sekalian, atau di Madinah Al-Munawwarah, sebenarnya tidak ada ibadah khusus ya, karena memang tujuan utama umrah itu, karena umrah itu secara bahasa itu kan menyengaja mengunjungi Baitullah ya dengan cara-cara tertentu ya, melaksanakan ibadah tertentu dengan cara-cara tertentu. Jadi memang orang yang umrah, orang yang haji itu memang niat menyengaja untuk berziarah atau berkunjung. Adapun ke Masjid Nabawi memang disunahkan untuk berziarah, mengunjungi. Biasanya kalau pakai umrah ya memang ada ziarah ke Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi ini adalah salah satu di antara masjid yang memang kalau kita berkunjung bernilai ibadah. Makanya Nabi dikatakan dalam sebuah hadisnya, la tashuddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seseorang menyengaja melakukan perjalanan jauh untuk tujuan ibadah kecuali ketiga masjid. Disebutkan Masjidil Haram, wa Masjidil Hada, wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, kalau tadi saya sampaikan di Masjidil Haram, Bapak Ibu sekalian perbanyak ibadah, begitu pun juga di Masjid Nabawi, perbanyak ibadah. Terutama perbanyak sholat. Sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000. Ya, 100.000. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang banyak sholat, ya, satu pahala sholat di sana 100.000. Andaikan pahala itu berbentuk, mungkin nggak muat dibawa pulang. 100.000 kali berapa? Di Masjid Nabawi pahalanya itu 1.000 rakaat sholat di masjid-masjid lain. Maka kami pesan bahwa perbanyak sholat. Salah satu ibadah yang bisa kita lakukan selama di tanah suci adalah perbanyak sholat. Sholat wajib, sholat sunnahnya, ya. Dan kalau bisa jangan tinggalkan sholat jenazah. Biasanya di sana setiap kali habis selesai sholat wajib pasti ada sholat jenazah, menyolatkan jenazah. Kalau bisa jangan tertinggal. Yang kita tahu pahala menyolatkan jenazah, kata Nabi SAW, falahu qira, satu qira, ya, satu gunung besar, satu gunung Uhud, itu pahalanya. Maka usahakan jangan ditinggalkan. Ya, dan mulai sekarang mungkin bisa dihafal itu. Ya, doa menyolatkan jenazah itu, Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir laha warhamha wa'afina, atau mulai belajar kaifiat salat jenazah. Belum lagi sholat sunnah yang lainnya, belum lagi sholat duha, mungkin ada yang sholat qiyamul lail, perbanyak sholat. Ya. Kemudian di Masjid Nabawi itu ada satu buah lokasi, ya, sebenarnya kalau lihat sejarahnya itu bukan di dalam masjid ya, yaitu bangunan dulu adalah rumah Nabi SAW yang memang berdampingan dengan Masjid Nabawi. Dan kemudian ketika terjadi perluasan, maka bangunan rumah Nabi itu seakan-akan masuk dalam satu bangunan masjid. Dan salah satu kekhususan para Nabi dan Rasul, di mana mereka meninggal, maka disitulah mereka dimakamkan. Nabi SAW meninggal di rumahnya, di kamarnya Aisyah, di pangkuannya, maka disitulah Nabi dimakamkan. Maka ada satu lokasi di Masjid Nabawi itu, lokasi yaitu makam Nabi SAW dengan dua sahabatnya, Abu Bakar dengan Umar. Abu Bakar dengan Umar. Adapun Utsman dimakamkan di Baqi, ya, makam sebelah kiri dia di Masjid Nabawi. Kalau kemudian dari posisi imam, ya, pemakaman umum, ya, Baqi itu sebenarnya nama tempat, ya, di situ dinamakan sebagai pemakaman Baqi. Nah, nanti bapak-bapak dianjurkan untuk berziarah, ya. Nanti Allah Ta'ala alam, sekarang di waktu ya, berziarah, termasuk ada salah satu lokasi nanti di dalam Masjid Nabawi yang disebut dengan lokasi Raudhah namanya. Ya, Raudhah itu kata Nabi SAW adalah satu buah lokasi di mana ia merupakan taman di antara taman-taman yang ada di dalam surga. Ya, makanya disebutkan Raudhah itu atasnya adalah jarak antara mimbar Nabi SAW dengan rumah, jarak antara mimbar dengan rumah Nabi, kata Nabi mengatakan
Ya, raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Ya, bagi yang mau ke sana, biasanya sekarang sudah terjadwal waktu-waktunya. Ya, dan biasanya sudah ada bagiannya kapan waktunya. Dan ibu-ibu juga biasanya nanti akan dipandu di sana. Ya, yang memandu biasanya perempuan juga. Ya, karena yang boleh masuk kalau di Masjid Nabawi itu jalur-jalurnya khusus, nggak boleh bercampur. Jadi jalur masuknya pintu khusus perempuan, mana pintu khusus laki-laki. Kalau mungkin Masjidil Haram agak lebih cenderung agak sedikit bebas, ya. Tapi kalau di Masjid Nabawi, nah ini harus pintar-pintar ini yang punya pasangan atau yang pengen janjian. Salah satu yang paling mudah janjiannya adalah mulai hafal nomor pintu, ya. Nah masuknya misalkan pintu 85. Nah, nanti di sini ya janjiannya selesai sholat, nah, itu lebih mudah. Ya, pintu nomor sekian, tergantung nanti posisi hotelnya di mana dan mudah masuk Masjid Nabawi. Karena nggak mungkin bisa satu antara jamaah laki-laki dengan perempuan. Kalau Masjidil Haram mungkin masih bisa mudah ya untuk komunikasi atau bertemu. Tapi kalau di Masjid Nabawi dia nggak bisa. Dia harus masuk pintu khusus perempuan, hanya perempuan, laki-laki hanya laki-laki. Jadi kalau mau janjian, ya tinggal janjian nanti di nomor pintu berapa. Ya, atau di nomor pintu pagar berapa. Tunggu aja habis sholat di situ, nah, biar kemudian ya berangkat dengan pulang bisa sama-sama. Kemudian di Masjid Nabawi ada yang namanya makam baqi, bagian luar sebelah kirinya. Nah, disunahkan juga kalau ada kesempatan untuk berziarah. Hampir lebih dari sekian ratus para sahabat dimakamkan di makam baqi, termasuk Khalifah Utsman bin Affan. Termasuk semua istri-istri Nabi SAW dimakamkan di Baqi kecuali satu, Khadijah. Khadijah dimakamkan di Mekah, di Ma'lah makamnya. Tapi sisa dari semua istri Nabi dimakamkan di makam Baqi itu. Ya, jadi disunahkan untuk berziarah. Nah mulai dari sekarang hafal itu doa ziarah itu. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Ya. Dan manfaatkan betul ya selain daripada ibadah sholat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya nanti di Masjid Nabawi. Ingat sholat di sana itu pahalanya 1000, jangan sia-siakan. Ya, sehingga manfaatkan momentum. Saya nggak tahu perjalanan 9 atau 12 hari itu benar-benar bahwa perjalanan umrah Bapak Ibu sekalian adalah umrah pencerahan. Maksudnya adalah ya ketika pulang ke tanah air semakin cerah hidupnya, semakin cerah ibadahnya, ya semakin bertambah ibadahnya. Dan itu adalah indikasi yang saya sampaikan diharap adalah umrah yang makbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang lainnya nanti di Masjid Nabawi ada Jabal Uhud, ya ada nanti Masjid Qiblatain, itu semua sifatnya hanya ziarah, situr, ya hanya mengulang sejarah saja bagaimana Nabi kota Madinah ya, adalah salah satu di antara kota di mana di situ basis kekuatan agama Islam ya mulai kemudian bersinar, bersinar ya sampai kemudian kita rasakan Islam sekarang bisa kita nikmati dengan nyaman ya dari kota Madinah. Maka disebutlah Al-Madinatul Munawwarah, kota yang bersinar. Ya, dulu sebelum dinamakan Madinah namanya Yathrib. Ya, hijrah yang kedua Nabi SAW dari kota Mekah menuju ke Madinah. Nah, itu sedikit gambaran ya tentang Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah dan Masjid Nabawi. Ya, intinya bahwa ibadah pokok kita adalah ibadah umrah ya, yang tadi sudah disampaikan. Kalau ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, silakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillah. Ya Pak, Silakan. terima kasih Pak. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana caranya atau prakteknya kita mengadakan wudu yang begitu singkat, atau dengan semprot apa yang harus kita basuh gitu Pak? Aduh, ada gelas nggak? Nah, Kuah. Baik. Sebenarnya wudhu itu
Ya, kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW itu kalau wudu, beliau itu tidak lebih dari ukurannya satu mud. Satu mud itu satu begini orang dewasa. Kurang lebih itulah sebotol aqua yang kecil. Bahkan mungkin satu mud seginilah, agak gede sedikit. Itu air yang digunakan Nabi kalau berwudu. Dan beliau kalau mandi itu tidak lebih dari yang namanya 4 mud. 4 mud itu kurang lebih berarti kan sekitar berapa liter air? Mungkin sekitar kurang 5 liter. Beliau nggak mandi. Beda dengan kita, wudu itu masya Allah ya, tentang keran itu mau dibuka. Ya, caranya bagaimana? Ya, caranya kalau kemudian kondisi air yang atau kemudian mudah praktis, maka setiap kali basuhan boleh dibasuh sebanyak 1 kali. Yang penting sempurna. Ya, misalkan ketika telapak tangan cukup sekali, ketika berkumur-kumur cukup berkumur sekali dengan masukkan air ke dalam hidung. Kemudian basuh wajah, pastikan ya namanya wajah itu kan dari mulai tumbuhnya rambut sampai dengan bawah dagu itu wajah sampai ujung telinga itu wajah. Kemudian tangan dari ujung sampai dengan siku 1 kali kanan dulu kiri. Kemudian membasuh kepala, kemudian telinga 1 kali, kemudian kaki kanan dulu. Kami kira yang namanya air segini itu cukup, insya Allah. Ada beberapa hal yang sering kadang-kadang 3 hal yang kadang-kadang itu menjadi yang sangat prinsip sekali. Yang pertama, ketika mendapati wanita yang masih aktif, si haid, kemudian sudah diobati, tapi ternyata masih keluar terus. Saya pernah mengambil istihad itu di hari terakhir ketika kita mau tawadha, besok lagi tawadha, hari ini saya suruh mandi, kemudian mandi wajib, kemudian pakai softtek, kemudian nggak usah dilihat lagi, langsung berangkat. Berangkat umroh. Itu umroh wajibnya baru berangkat ketika di hari terakhir, karena nunggu haid itu. Subhanallah, kan? Pulang dari masjid ditengok sudah bersih. Nah, seperti itu, nekat seperti itu, karena kita kan udah sampai ke tanah suci. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu dengan biaya yang segitu banyak, jangan sampai aku tidak bisa beribadah. Yang kedua adalah ketika tawaf berwudu, ketika tawaf itu ada yang batal, maka kita melipir sedikit, kemudian kita suruh pakai air itu sedikit, bungkur, kemudian punggungnya aja atau kaki juga punggungnya aja, kita berangkat lagi. Begitu, apakah sudah dipertahankan? Baik. Bagi wanita yang haid, kalau sampai pada akhirnya belum tuntas juga, insya Allah nggak masalah. Kerjakan sisa bagian dari umrah tadi. Artinya sa'i, tahallul, tanpa dengan tawaf. Iya, tanpa dengan tawaf. Itu ijtihad para ulama. Begitu juga kibar ulama di Saudi begitu. Kalau sampai pada akhirnya tawaf atau sampai pada akhirnya haid itu tidak berhenti, ya sudah. Kita mau gimana lagi? Tanah suci tidak mendekat ya? Iya. Ya artinya kalau sekedar yang dilarang itu kan tawaf, yang dilarang itu kan sa'i. Iya. Adapun masuk masjid nggak masalah. Ya selama menjaga kebersihan kan. Ya selama menggunakan pembalut tadi. Yang dilarang itu adalah sholat dengan tawaf. Jadi tadi waktu kita suruh mandi tadi agak nekat ya Ustaz? Ya jangan ya, karena ibu-ibu yang punya yang produktif yang masih haid juga punya aturan tersendiri. Nggak bisa kemudian memaksa atau mengganti hukum yang sudah ditetapkan. Kalau saya ulangi, kalau pada akhirnya ada ibu-ibu yang sampai pada akhir menjelang pulang juga belum selesai haidnya, ya sudah jangan bersedih. Karena memang begitulah fitrahnya. Pak insya Allah niat yang sudah dari awal, harta yang sudah dikeluarkan bukan sesuatu yang sia-sia insya Allah. Jadi kita mau bagaimana lagi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mau dipaksa bagaimana? Ya. Nah yang kedua, itu yang tadi saya sampaikan. Seandainya misalkan lagi tawaf batal, maka wudu dengan membasuh bagian-bagiannya sekali saja. Di tempat putaran itu ya?
Ya agak melipir, kalau di putaran jangan nanti dimarahin Askari. Iya. Ya, Sedikit. agak melipir keluar sedikit. Kebijakannya gimana tuh Pak Ustaz? Apakah semuanya kita melipir dulu atau kita tinggal dia? Nah, biasanya kalau yang sudah kan biasanya kalau rombongan ada mutawif tuh. Nah itu yang sering nungguin ya. Ada mutawif. Oh iya. Ya, Banyak mutawif sering. biasanya yang harus suruh nungguin itu Oh, jadwalnya. iya, baik, baik. Ada pun pembimbingnya lanjutkan saja. Oh iya. Nggak mungkin cuma gara-gara 1-2 orang suruh nungguin. Hmm. Nah, nanti yang 2 ini biar didampingi oleh mutawifnya. Yang ketiga kan, maaf agak buru-buru karena waktunya sempit. Yang ketiga, sebatas mana seseorang itu kena dam? Sebatas mana? Apakah ketika dia tidak tahu kemudian melanggar sesuatu, umpamanya saya pernah bawa paman saya. Rencananya kita sampai hotel, wudhu sebentar, masuk hotel, kemudian kita berangkat. Pas saya lagi wudhu, keluar-keluar, om saya itu sudah pakai baju tegas silo gitu. Lek, kesana umroh? Lah udah mulai belum? Kita belum mau mulai. Oh, nah akhirnya kena jam, saya suruh bayar jam. Nah, sebatas apa? Apakah kalau orang itu seperti itu nggak tahu dimaafkan atau tetap harus kena jam? Jam-jam menyembelih seekor hewan kurban itu sebatas apa? Apa itu pelanggaran yang seperti apa? Baik. Pelanggarannya, dam itu pelanggaran-pelanggaran berat sebenarnya. Ya, pelanggaran-pelanggaran yang berat dan dilakukan secara sengaja. Pelanggaran berat yang dilakukan secara sengaja. Contoh, diberi tolong tiba-tiba bersenggama, campur sekali berat. Pelanggaran Nggak berat. sengaja itu ya? Jarang nggak sengaja. Ya, sudah menggunakan kain ihram, ya tiba-tiba kemudian sengaja potong kuku, ya sengaja misalkan potong rambut, ya atau yang semisalnya, itu pelanggaran. Melakukan akad nikah itu juga pelanggaran. Kalau lepas baju ihram. Nah, kalau kemudian melepas pakaian ihram atau kemudian dia menggunakan nggak tahu, segera langsung diganti. Nggak perlu dam. Enggak, ya dia lupa. Sama seperti kayak wangi-wangian. Ya, misalkan nih ada nanti kan menuju ke Jeddah ya. Dari Jeddah kan nggak langsung umroh kan, pasti transit dulu ke hotel. Pasti ke hotel. Nah, hotel misalkan nih mungkin ada yang agak sumuk misalkan. Boleh nggak guyuran air kamar mandi? Boleh, tapi nggak boleh pakai sabun. Karena sabun itu berwangi. Kalau mau guyuran saja nggak masalah. Ya, kalau kemudian ternyata habis guyuran lupa, ya misalkan lupa nggak sengaja pakai wangi-wangian, ya nggak masalah lupa. Tapi kalau sengaja, makanya satu dengan yang lainnya saling Kalau mengingatkan. nggak tahu tapi ngeyangnya gini. Loh, kok sudah ganti baju? Kan kita mau umroh sunat. Saya sudah niat tadi tak batalkan, nanti aja saya. Nggak boleh. Nah itu kan Nggak boleh. yang aja itu. Ya, Itu kalau kan sudah bisa niat, batalin. kalau sudah niat membatalkan nggak boleh. Itu pelanggaran. Itu pelanggaran. Oke, Ya. pelanggaran itu sesuatu yang diniati. Ya, kalau sudah niat, nggak ada udzur yang syar'i, sengaja membatalkan, itu pelanggaran. Ya. Soalnya kalau misalkan dia niat, tiba-tiba dia sakit dan nggak memungkinkan melaksanakan, maka tidak mungkin. Nah, seperti tadi. Ya. Saya lagi satu. Apa di dalam rauda itu ada tempat khusus yang dijaba, yang paling dijaba, yang afdal gitu. Tempat khusus kita melaksanakan salat gitu. Tidak ada. Raudhah ada batasnya. Dan biasanya karpetnya berbeda sendiri, warna hijau. Yang hijau. Kalau yang lainnya merah, raudhah itu warna hijau. Nah, di situ berbatas. Ya di situ aja. Mau pilih di belakang, di depan, yang penting di dalam raudhah. Kalau dia di karpet luar itu meyakini itu ada rodoh, terus niat banget. Oh tadi yang karpetnya abang. Nah itu. Nah, ya insya Allah lah. Kalau dia sudah berjuang, ya. Yang penting, ya paling tidak, kalaupun tidak di tempat yang dijabah, paling tidak ambil keumuman lah. Dua orang musafir itu kan dijabah. Kita ini musafir. Bertanya ya, boleh kan? Silakan. Soal badal gitu gimana ya? Badal umroh. Ya, Mau seperti gimana? ya misalnya, maksudnya pelaksanaannya seperti apa dulu kalau kita mau
Baik, badan umroh ataupun haji itu yang pertama dilakukan karena dia adalah sebuah wasiat. Satu. Yang kedua, karena memang yang bersangkutan tidak memungkinkan. Dia sudah berniat tapi tidak memungkinkan untuk umroh. Mungkin kalau sudah sepuh, mungkin kalau sudah sakit. Tapi kalau dengan sengaja sehat walafiat menitipkan tolong badal tadi, hanya kemudian dikasih dana, itu nggak boleh. Kenapa nggak suruh berangkat aja? Ya, maka syaratnya kalau nggak wasiat, orang yang ya menitipkan wasiat itu memang orang yang tidak memungkinkan lagi untuk ibadah umrah. Pelaksanaannya ya dengan catatan kita udah umrah dulu pribadi. Umrah sunat berarti. Ya, sudah umrah. Meninggal maksudnya, kalau orang tua sudah meninggal gitu. Kalau bukan wasiat ya nggak perlu. Oh, Ya, nggak ada inisiatif itu. Itu yang saya tahu. Ya, kalau misal, nah, kalau inisiatif ya lebih baik yang masih ada gitu. Ya, kalaupun yang sudah meninggal bisa dengan cara lain. Kalau ingin mengirim pahala sedekah atas nama ada istilah badan umroh yang masih meninggal ya. ya, kecuali dia berwasiat. Kecuali misalkan nih selama hidupnya dia berapa kali bilang saya itu kan umroh ya, kok umroh belum sempat tiba-tiba meninggal dunia. Dan dia sudah berusaha kalau saya tidak sempat minta tolong di umroh. Berarti dia berwasiat. Ibu saya dulu meninggal sebelum berangkat. Tapi tidak berwasiat, tapi Bisa. Ya sebenarnya bisa aja. Ya sebenarnya kalau bisa aja. Tapi sebenarnya secara hukum syar'i itu ya bukan inisiatif sebenarnya ya. lebih bagus Ya diberikan kepada seperti Allah. ini. Maka Tapi bisa dengan yang lain. Baik, saya ada yang lupa tadi satu. Saya kasih tips ini buat bapak nih ya. Kalau pengen mudah, ya karena nanti kan impornya di pesawat ya. Nah, kalau pengen mudah bapak-bapak sekalian, ya dari sejak di Soekarno Hatta sudah ganti pakai ihram. Ya. Iya, saya pernah begitu. Tapi nggak masalah, misalkan masih pakai celana dalam, pakai masih kaos, atau ada sebagian jamaah yang pakai sarung aja, atasnya masih pakai baju biasa. Ada, ya mungkin agak sulit. Yang sulit itu kan biasanya karena ada sebagian pakai sarung. Ya. Tapi itu gimana baiknya? Saya sempat menyarankan gitu. Ya, jadi kalau sekiranya agak sulit, karena mungkin bisa jadi bukan rombongan kita aja nanti di pesawat, bisa jadi ada rombongan yang lain juga. Yang kedua, mempertimbangkan karena di pesawat kan kamar mandi terbatas. Sedangkan isi penumpang kan banyak. Nah, mungkin meminimalisir hal yang seperti itu. Sehingga apa? Ketika nanti sudah sampai miqat atau menjelang miqat, sudah tinggal melorotin aja pakaian dalamnya, sudah tinggal ganti kaosnya dengan kain ihramnya. Bersiap-siap ketika sampai di atas, tinggal ingat saja labbaika umrah atau labbaika Allahumma umrah. Tapi ya silakan. Kalau sekiranya nggak sulit, nggak masalah. Ya, dan itu penting sekali. Ya. Dan kalau kondisi seperti itu, yakinkan betul kain ihram itu jangan masuk bagasi. Wah, karena pernah kejadian itu, lupa ya, dimasukin bagasi sampai di atas, waduh lingkungan itu. Alhamdulillah ada jamaah yang punya stok cadangan kain ihram, ya akhirnya diberikan. Nah, itu salah satu pengen dimudahkan. Kalau bapak-bapak pengen misalkan berangkat dari Soekarno Hatta, pengen mau pakai sarungan dulu, misalkan atasnya mau pakai kaos, berangkat silakan. Atau atasnya pakai seragam, nih nggak masalah. Tentang mandi sholat kapan Pak? Kita berangkatnya tanggal 26 malam pakai kereta. Sampai sana subuh langsung ngisi bandara. Jam 10 udah berangkat. Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Kalau ada memungkinkan mandi di Soekarno Hatta, mandi. Oh. Kalau nggak ada ya sejak dari rumah. Sejak dari rumah aja. Tapi Iya. kalau mau diulang lagi di Soekarno Hatta. Iya, nggak masalah. Itu sunnah. Sunnah. Ada lagi? Sudah ya. Wah, nggak apa-apa. Saya masih ada kesempatan sampai jam 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini. Silakan. Saya mau menanyakan yang masalah
misalnya pas tawaf batal, jadi kan harus wudhu lagi. Misalnya kalau kita ganti pakai tayamum ke Nggak boleh. baju temennya nggak boleh. Nggak boleh. Karena ada air. Oh, Nggak boleh bertayamum karena air banyak. berarti harus samu air ya? Iya. Iya, sebenarnya bukan sama air. Samping-samping tawaf itu banyak keran. Oh, Banyak. Ya. Mau berwudu dengan air zam-zam juga boleh. Yang penting air. Kalau tayamum nggak boleh. Ya, karena tidak memenuhi syarat. Karena air ada. Ya, air ada. Dan gampang didapatkan. Kecuali pesawat ya dong. Ya, ya kecuali di pesawat. Di Ya. pesawat. Di pesawat pun kalau ada air yang berlimpah Dipakai air zam-zam 500.000 ya tadi. di sana air berlimpah insya Allah ya, tinggal cari lokasi yang nyaman aja untuk berwudu, itu aja ya. Jadi nggak bisa tayamum di sana ya, kecuali kalau kita sakit ya, sakit yang sebab karena memang tidak boleh terkena air baru, karena itu salah satu bolehnya tayamum. Airnya banyak. Cukup air di pesawat cukup. Air di pesawat juga banyak insya Allah ya. Kalau misalkan kurang ya bekal air juga bisa air ya. Yang penting wudunya sempurna ya. Kalau nggak bisa kemudian sampai 3 kali, cukup basuhan sekali tapi sempurna insya Allah. Mana lagi? Di belakang. Ibu ya, Bu. Berarti Mana? Sekarang dibuka maskernya biar kelihatan. Biar stop. Waalaikumsalam. Pengen banget ya. ya, yang jelas kalau ada kesempatan silakan. Kalau waktunya nggak menentu ibu, ya, karena semua yang berpikiran kayak ibu itu bukan lagi puluhan jutaan orang. Jadi nggak bisa ditentukan habis ini nggak ada. Nah, semua pos-posnya itu semua orang juga mikir. Saya pribadi lah, umur yang namanya saya ibadah ke tanah Kan langsung makam. suci itu, Nah, seumur makamnya di makam. hidup sekali. Ya, dan museum Hajar Aswad itu Biskuit mau. nggak ada ini tuh, nggak ada keutamaan. Cuma Aku ora apa-apa ning monggo. maksudnya nggak ada pahala tertentu. nggak ada. Jenengan monggo. Makanya dalam hadis kan dikatakan begitu ya. Kata Umar ketika mencium Hajar Aswad, apa kata Umar? Inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'. Saya tahu kamu itu batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak memberikan mudarat. Walau la ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Andaikan saya tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka saya tidak perlu mencium juga. Sunnah saja. Jadi saya sampaikan, kalau tidak ada kesempatan tidak usah memaksa. Ya, apalagi mohon maaf ya kalau sampai ada yang ditawarin bayar, Ya. ya, karena di situ ada ajang bisnis juga biasanya. Dijaga, nanti selesai ibu berhasil mencium, selesai nanti diminta bayaran. Nek makam ke bareng asar. Iya. Makate ku Sehingga sambur. apa? Ya, kalau ada kesempatan. Sambur ya. Kalau nggak ada nggak usah. Bukan sesuatu hal yang mohon maaf ya istimewa enggak. Ya, antara yang mencium dengan yang belum mencium juga. Ini hanya sekedar cerita. Apalagi perempuan, ibu-ibu ya. Saya kira kalau nggak memungkinkan nggak usah terlalu memaksa. Begitupun bapak-bapak yang fisiknya agak kurang, ya jangankan jauh-jauh. Saya cerita pribadi, sholat Jumat itu, posisi saya sholat Jumat itu sudah di depan berapa meter Hajar Aswad. Sholat Jumat, saya berpikir bahwa selesai sholat saya bisa cium di Hajar Aswad. Ternyata yang terjadi, baru saya nengok salam sebelah kanan selesai sholat Jumat, kaki itu sudah di atas kepala semua orang di belakang. Bisa dibayangkan itu bagaimana mereka mengucapkan salam itu, kayaknya udah ngambil posisi start kan? Saya baru nengok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, manusia sudah. Ya sudah, ini menunjukkan ya nanti ada kesempatan. Iya kan?
Ada banyak cerita itu, ada jamaah yang sudah tinggal dekat terlempar lagi ke belakang. Ya, yang jelas ada kesempatan silakan. Kalau nggak ada, ya nggak masalah. Ada lagi? Tadi ibu-ibu kan? Udah. Ya, selesai. Udah bisa dipahami ya? Oh ya, mau tanya ibu. Ada. Mana tadi? Bukan sih mau tanya. Oh, bukan. Cukup? Cukup ya? Ya, saya berdoa mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Ya, berikan kemudahan dari mulai berangkat ya sampai kemudian di tanah suci, sampai kembali ke tanah air. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan. Ya, jangan lupa banyak berdoa mulai dari sekarang. Fisik dijaga, ya, jaga kesehatannya. Karena kita nggak tahu kan, kita hanya bisa merencanakan. Ya, jaga kesehatan baik-baik. Sekarang banyak berdoa. Ya, agar kemudian tidak terjadi hal-hal yang menghalangi kita ketika berangkat, baik secara fisik maupun mungkin secara administratif atau apapun. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Ya, doakan kami di tanah air, doakan kaum muslimin, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga, Allah berikan keberkahan kepada negara kita ini, Allah berikan hidayah kepada para pemimpin kita semua ini. Ya, tentunya selain daripada doa urusan pribadi, doakan juga saudara-saudara kita, kerabat kita, orang tua kita, ya, yang masih hidup atau yang sudah meninggal, agar Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikan dan amal saleh. Demikian, mudah-mudahan dari kesempatan nanti bisa ketemu lagi. Ya, kita tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Hafiz Sahar. Beliau adalah pemimpin umroh yang sudah senior, maka kami undang beliau supaya berikan ilmu pada kita semua. Terima kasih Kak atas ilmunya. Tapi saya minta satu Kak, selfie. Ibu mau 2-3 menit duduk berdiri kemudian santai-santai dulu sambil menunggu pergantian materi. Boleh ke kamar mandi Bu, sama-sama. Ya, ini teknis lagi saya aktif, nanti tiga administrasi masalah-masalah, kemudian praktek sama hari. Ya, berdiri monggo. Ini hati-hati nih. Daripada pantatnya capek, berdiri ya. Akhirnya sangat dia nanti masalah ditentukan oleh staf karyawan teman kami. Kemudian sambil menunggu beliau saya lanjutkan lagi punya saya. Kemudian nanti setelah sholat asar kita praktek di lapangan. Kalau panas di lapangan kita bisa di bawah di dalam jublu. Nanti kalau bilang, wah latihan panas, oke ayo. Gitu.
Saya rambut konsultasi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu, tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau kita berangkat dari Jakarta ke Jeddah-nya itu untuk jamaah laki-laki langsung pakai sarung supaya nanti pergantian dengan ihram tidak antri gitu. Tetapi itu nggak perlu, tetap laki-laki pakai dengan seragam komplit ya, seragam pakai peci boleh, pakai nanti pakai peci karena untuk tengah, terus kemudian pakai celana panjang, sementara kain ihramnya di tas kecil. Nah, yang di kabin jangan sampai masuk ke dalam bagasi ya, kain ihramnya jangan sampai masuk ke dalam bagasi, diingetin itu di tas kain kecil. Nah, nanti akan ganti baju di kamar mandi, tetapi tidak akan, maksudnya apakah nanti antri? Iya antri, tetapi tidak apa-apa karena waktu kita panjang. Antri setelah semuanya pakai pakaian ihram, baru kita mulai berniat bersama-sama. Jadi pasti kita tunggu, kita nanti pakai baju biasa aja. Dan kemudian yaitu nanti kita akan mengingatkan, udah dicopot semuanya, udah baru kita sama-sama berniat ihram. Dan setelah itu labaiknya nggak boleh lepas, terus baca labaik
kecuali kalau kita ketiduran gitu. Ya, baik, kita teruskan materi dari Pak Nurudin, silakan.